Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore menjelang malam. Pak Bu, pastikan semua dalam keadaan baik-baik, terpelihara oleh Tuhan. Statement saya selalu, tingkatkan iman, tetap berbagi kasih dalam Kristus. Pak Bu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore ini. Itulah sebabnya sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, kita akan minta pertolongan Roh Kudus. Karenanya kita berdoa supaya Tuhan mencerahkan kita, sehingga kita tingkatkan kecerdasan di dalam mengambil keputusan hari ke hari dan setiap persoalan kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh sama-sama bersekutu walaupun melalui virtual, secara virtual melalui online ini ya Tuhan. Kami sadar sekalipun kami distancing berjarak, tetapi kami tidak didistancing di dalam hadirat-Mu. Roh Tuhan yang kami yakini selalu akan mencerahkan kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tentulah akan memberikan pengertian buat kami. Sehingga tumbuh kecerdasan, ada perubahan sikap dan perilaku kami untuk melihat ke depan dan kami bisa mengambil keputusan bagaimana kami mengelaborasi kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan dan menyambut berkat Tuhan besar yang Tuhan janjikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Baik Pak Bu, kita langsung saja kepada firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti bahwa di mana kita beribadah sekarang ini benar-benar kondisi free will, bebas. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau kita di gereja kan rada-rada agak sedikit disekat. Berhadapan muka langsung ketika kita gerak. Bahkan kalau kita bawa anak kecil sedikit bersuara, nanti Asyir akan melihat sebentar. Dan seperti itulah. Nah kalau di rumah kan tidak seperti itu, bebas. Untuk itu kita perlu belajar disiplin, kita melatih diri kita. Sekarang jadilah imam di rumah dimanapun Anda berada, kumpulkan keluarga, ya duduk sama-sama, renungkan firman Tuhan. Jangan lupa bawa Alkitab dan catatan, sebab kalau kita catat, manakala ada yang kita kurang paham perlu kita tanyakan melalui Morning Cafe, kita bisa tanya ya di situ, bisa sapa lagi di dalam acara Sapa Jemaat Lebih Dari Pemenang. Nah, pastikan semua ikut serta di dalamnya. Malam ini saya membawa satu topik, saya beri topiknya adalah belief sistem kehidupan. Pak Bu, bahwa kehidupan ini merupakan sebuah sistem. Kata sistem itu ada sebuah proses, sebuah mekanisasi. Nah kata mekanisasi berarti melibatkan banyak komponen. Pak Bu, ini tidak sulit dimengerti. Karena itulah saya menggunakan istilah belief system atau katakanlah sistem iman. Kata iman berarti itu berbicara ada komponennya. Apa itu komponennya? Tentu acuan kita adalah Alkitab. Kita enggak berandai-andai, kita tidak boleh menggunakan prakiraan sana dan sini. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk merenungkannya sama-sama. Ya, dari perenungan itulah kita akan memperoleh hal-hal yang mungkin selama ini kurang kita pahami. Jikalau itu merupakan sebuah pemahaman yang Alkitab sampaikan buat kita, mari kita jadikan itu sebagai bagian yang harus kita perbaiki. Untuk itulah ke depan kita bisa lebih eksis lagi, lebih survive di dalam segala keadaan. Nah firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama sore ini adalah 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dan ayat yang ke-23. Pak Bu, 1 Tesalonika Petrus menulis sebagai nasihat. Di situ begitu banyak nasihat. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat ayat ke ayat itu agak beda-beda, konteksnya beda-beda. Maka saya hanya ambil satu konteks saja, satu ayat saja. Dari situ kita temukan apa sih yang Tuhan bicara di situ. Nah tentu kita peroleh pelajaran-pelajaran khusus sore menjelang malam ini. Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga, ada dua semoga di situ, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan apa? Amin. Artinya memang suka tidak suka, percaya tidak percaya, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang.
Tentu banyak orang bertanya kapan pastor dia akan datang. Tidak satu pastor pun yang bisa beritahu kepada kita. Kalau ada pastor yang bisa memperkirakan kapan datang, perlu dipertanyakannya. Tapi jangan lupa juga bahwa Alkitab memang memberikan kita arahan. Buat orang yang tidak hidup dalam gelap, pasti dia bisa baca tanda-tanda. Tapi malam ini kita tidak bicara soal kapan dia datang. Tapi saya cuma kasih garis bawahi, Alkitab berkata dia akan datang, pasti akan datang. Bapak Ibu mau percaya tidak percaya, dia tuh tahu akan datang. Kapan waktunya datang, dia tidak perlu tunggu Bapak Ibu. Yang penting dia datang, pertanyaan saya siap atau tidak. Nah kalau siap berarti kita masuk di dalam apa? Pesta perkawinan anak domba Allah. Tetapi tidak siap pasti akan ditinggalkannya. Saya berdoa ya supaya jemaat SAM 21 semuanya memperoleh anugerah tak kalah sangkakala Allah ditiupkan pada saat kedatangan Yesus kedua kali, semuanya masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Bapak Ibu aminnya saya nggak dengar nggak apa-apa, saya berasumsi semuanya amin. Oh iyalah karena tidak lihat kan. Nah saya akan mulai bicara satu persatu. Kenapa ada istilah dua kalimat di situ dikatakan semoga. Kata semoga buat orang karismatik itu agak sedikit kurang terlalu bagus. Artinya sesuatu yang belum pasti. Ya saya mau katakan bisa seperti itu. Tetapi kenapa Rasul Paulus menggunakan istilah itu dan diterjemahkan seperti itu. Saya tidak terlalu mau main kata-kata. Tetapi karena dalam bahasa Alkitab terjemahan lain itu seperti itu, saya punya pemahaman. Kata semoga bukan berarti Tuhan tidak pasti, Tuhan pasti. Tapi buat Bapak Ibu, buat kita semua, terkadang masih ada bagian yang kita tidak selesaikan, maka dikatakan kata penulis semoganya bukan Tuhan, tapi buat Anda. Seperti saya berkata, semoga Anda semua nonton. Berarti saya tidak tahu ada nonton atau tidak. Kira-kira seperti itu Pak Bu. Oke, nah Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Tidak sepotong-potong Bu, Pak. Allah damai sejahtera adalah kepastian dan kebenaran yang tidak bisa dipotong-potong. Dan Allah itu adalah absolut, artinya mutlak, kerjaannya pasti selesai. Apa yang Tuhan kerjakan selalu katakan selesai. Ketika Tuhan naik ke sorga itu sudah selesai. Dan kita akan rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada tanggal 21 akan datang. Ya 21 ya, bulan Mei itu. Nah di situ kita akan belajar tentang topik yang akan kita bahas. Nah saya hanya mau berkata ketika Yesus naik ke sorga, waktu disalibkan dia katakan selesai, berarti semuanya sudah selesai. Nah apa yang mau diselesaikan? Tuhan selesaikan di dalam seluruh perjanjian Tuhan. Tuhan juga mau kita selesaikan bagian apa yang menjadi syaratnya supaya kita memperoleh apa yang menjadi rencana Allah. Apa itu? Tuhan mau kita selesaikan roh, jiwa, dan tubuh. Nah itulah sebabnya waktu saya perjalanan keliling-keliling beberapa daerah bersama para penatua tahun yang lalu kalau tidak salah. Di perjalanan saya, Tuhan izinkan saya menulis buku pelajaran baru tentang KG. Nah di situ Tuhan katakan, Ton, ajarkan kepada umatku secara utuh roh, jiwa, dan tubuh. Rupanya tanggal 25 Desember waktu Tuhan bicara sama saya tentang sebuah latihan yang harus dilatih, rupanya ini ya. Di sini dikatakan belief system. Dia katakan bahwa apa yang harus kita latih? Roh harus kita latih, jiwa harus kita latih, tubuh harus kita latih. Maka dikatakan dia penulis Alkitab menggunakan terminologi, menggunakan artiannya terpelihara sempurna, dilatih dengan sempurna. Ya, dilatih dengan sempurna. Supaya apa? Supaya tidak cacat. Ada yang tidak terlatih dengan sempurna, tapi secara roh oke banget sih. Secara iman ya hanya sebagian oke banget sih. Maka ada Alkitab berkata ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada begitu banyak orang datang langsung mengakui, minta
sertifikasi keselamatan, masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan 1000 tahun. Dia katakan, Tuhan, ya, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah berbuat demi namamu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan itu terjadi enggak? Pastilah terjadi. Kalau enggak terjadi, enggak mungkin dia berani datang kepada Tuhan. Nah, dia terlatih dalam satu sisi, tetapi tidak terlatih dalam seluruh sisi. Maka Tuhan katakan, aku tidak kenal sama kamu. Pengenalan Tuhan akan kita itu berbicara apa? Berbicara utuh roh, jiwa, dan tubuh. Apa itu roh, jiwa, dan tubuh? Nah, saya mulai bicara secara sedikit penjelasannya tentang ayat ini. Keluar dari pemikiran ayat ini, Pak Bu. Kekristenan bukan bicara keagamaan. Kekristenan bukan bicara keagamaan, lain apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Apa itu roh, jiwa, dan tubuh? Roh, jiwa, dan tubuh adalah wilayah belief system. Komponen keimanan. Pak Bu, kalau kita mengerti tentang iman, di situ jelas dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Artinya bicara apa itu? Itu bicara sebuah hasrat, kepercayaan, sesuatu yang tidak kelihatan. Itu bicara apa? Itu bicara roh dan jiwa. Tetapi dia katakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Artinya apa? Ada sebuah reaksi yang bisa dilihat orang. Itu bicara tubuh. Kalau Anda bicara beriman, kata iman melekat dengan kasih. Anda tidak bisa ngasih satu sama lain. Saya kira enggak usah bicara iman. Lebih baik bicara amin saja, Pak Bu. Betul enggak? Kalau Anda bicara iman, Anda sendiri tidak bisa ibadah, tidak mau menyediakan tubuh untuk sama-sama dengar. Saya pikir Bapak Ibu tidak usah bicara iman, lebih baik bicara apa? Saya punya agama, lebih baik. Karena agama itu semua sifatnya moga-moga. Tetapi kekristenan itu bukan bicara moga-moga. Kekristenan bicara kepastian. Nah, kepastian ada bagian yang perlu diinstal ulang, Pak Bu. Saya berharap waktu saya dapat untuk menjelaskan ini secara detail sehingga bisa membangun pengertian yang sangat amat prinsip dan mendasar. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa keagamaan bukan bicara kekristenan bukan bicara keagamaan melainkan roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh adalah wilayah belief system. Apa itu? Manifestasi karakternya Kristus. Itulah sesungguhnya disebut iman yang utuh atau iman roh. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau kita tahu jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak atau tindakan. Kata tindakan, kata kehendak, saya bisa menggunakan satu bahasa yang lain yaitu perilaku. Tiga-tiga ini harus utuh. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dimanifestasikan. Bukankah itu diberikan Tuhan kepada kita saat penciptaan di Taman Eden? Pak Bu, kalau Anda baca kitab Kejadian pasal 2, itu di ayat 6 dan 7, manakala Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, Tuhan beri apa di situ? Menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup itu ditulis dalam bahasa Indonesia itu nafas hidup. Sebenarnya itu mengacu kata apa? Nefas, artinya apa? Jiwa. Itulah gambar Allah. Karakternya Allah. Pikiran perasaannya Allah. Diberikan kepada kita. Serupa dengan dia adalah kekuasaan Allah. Memerintah hidup kita. Supaya kita menguasai bumi. Memetakkan bumi ini. Membangun bumi ini. Menghasilkan pemerintahan kerajaan Allah. Tapi manakala manusia lupa perintah, maka pikiran Allah hilang, maka dikatakan mati. Nafas hidup jadi mati, maka pikiran Allah tidak ada di dalam kita. Sehingga tinggallah pikiran manusia membangun dunia. Kalau hanya pikiran manusia enggak apa-apa Pak Bu. Tapi pikiran manusia yang sudah terkontaminasi idenya iblis konspirasi dengan si ular. Dan ketika kita ikuti nasihat ular masih tidak persoalan. Tetapi yang jadi masalah melanggar perjanjian Allah.
Sebenarnya ke dalam kasus itu isunya bukan soal terjebak oleh ular. Ular sebuah makhluk yang ada di Taman Eden, itu juga biasa mereka berkomunikasi. Walaupun pada masa itu ular itu dalam artian telah terkonspirasi dengan si iblis di dalamnya. Maka ular yang makhluk biasa itu menjadi luar biasa, dapat menjebak Hawa. Tetapi bukan soal ularnya, tetapi yang jadi persoalan situ adalah perintah Allah dilanggar. Kalau kita bersosialisasi dengan si jahat, penjahat di luar, saya kira tidak ada persoalan. Karena kita hidup dalam sebuah kehidupan bersosialisasi, sah-sah saja. Tapi kalau kita terimpartasi oleh kebiasaan mereka, kita terjebak oleh perilaku mereka, itu yang jadi persoalan Pak Bu. Nah, pengertian seperti itu yang saya bangun buat kita untuk mengerti. Nah, ketika Adam dan Hawa kehilangan karakter Allah, maka manusia membangun kehidupan hanya dengan pikiran. Pikiran manusianya adalah pikiran egosentris. Mengikuti apa? Bukan mengikuti roh kebenaran, tetapi mengikuti kehendak tubuh, perilaku yang buruk itu. Apa yang diinginkan itu yang dikejar. Bahkan kita seringkali dengar motivator mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik sebenarnya. Tapi terkadang kalau kita simak dalam-dalam, cenderung kita tidak diajarkan norma-norma yang benar. Tapi kita dibangkitkan semangat untuk membangun keegoisan. Itu bicara keakuan, sifatnya adalah daging, yaitu tubuh kita. Nah, saya teruskan lagi Pak Bu, itulah bicara tentang iman yang utuh. Iman yang utuh. Iman yang utuh itu gimana? Iman yang didapatkan dari perjalanan Allah itu bicara pikiran. Dapat dikondisikan di dalam batin kita, itu bicara perasaan. Dan tidak sampai sana, harus dilatih dengan terus-menerus setiap waktu diwujudkan. Ada satu perumpamaan Tuhan bagus sekali di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang jahat. Nah, di situ dia katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan di ayat pertama bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Kata tidak jemu-jemunya dalam pengertian lain itu berarti apa? Sebuah rutinitas. Dalam bahasa Latin kata rutinitas itu adalah ritus atau ritual. Doa itu ritual. Kata ritual berarti ada hubungan dengan ibadah. Maka kalau kita ketemu dengan orang Tionghoa selalu katakan mari kita kitau. Kata kitau itu artinya mencari tahu. Tahu dalam bahasa Yunani namanya holotheos. Tahu. Kalau buat Bapak Ibu yang masih menganut agama Taoisme seharusnya mengerti tentang Alkitab ada kolerasinya. Cari Tuhan itu namanya kitau. Saya ngerti ya. Nah, kata kitau itu tidak bisa sekedar kalau saya butuh. Nyanyian Andi itu bagus sekali. Gimana itu pernah nyanyi itu? Bukan aku perlu, aku datang tuh lagunya Anda saya pernah lihat. Gimana nyanyinya itu? Boleh nyanyikan gak apa-apalah ya. Saya kasih waktu lagi. Jangan lupa itu lagu ciptaan Anda sendiri. Pak Bu kita ikuti nyanyian sebentar lagi ya. Waktu ku rindu padamu, selalu ada waktu kau untukku, Bapa, Bapa, oh Bapa. Ku tak mau datang padamu
sumber hidupku. Bapa sayang aku padamu. Bapa rindu aku padamu. Seumur hidupku, segenap hatiku, Bapa kaulah sumber hidupku. Udah. Oh iya, karena saya udah hafal lagu juga nggak tahu, udah lama nggak nyanyi, jadi ya pokoknya sudah aja ya. Tadi liriknya semua bagus sekali. Jadi kalau Anda simak aja, saya bisa katakan ada korelasi dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ayo datang kepada Tuhan itu jangan karena saat waktu kita ada perlunya. Jadi kadang-kala kita ini kekristenan itu hanya diukur dengan apa yang kita perlu. Ya kan? Terus terang saja loh Pak Bu ya. Ini bukannya sebagai satu ejekan dari saya, tapi ini sebuah nasihat loh. Coba kita lihat kalau awal bulan, mau perjamuan kudus, ramai semua ke gereja. Terkadang kami hamba-hamba Tuhan juga berpikir, ada apa ya? Tapi ini benar loh, di mana-mana seluruh dunia itu buktinya seperti itu. Kalau pada saat awal bulan, perjamuan kudus, itu ramai. Kadang-kala kita hamba Tuhan juga bilang, kalau kita gitu kita bikin setiap minggu perjamuan kudus. Boleh nggak? Nggak salah juga. Tapi ada apa sih? Rupanya ada orang yang mempersepsikan kalau perjamuan kudus itu sakral banget dan ada berkat ekstra. Karena berkat ekstra tidak boleh ketinggalan. Semua datang ke sana Pak Bu. Kalau kita kembali kepada Alkitab itu tidak mempunyai hubungan roh jiwa tubuh yang utuh. Nah ini persoalannya bagaimana satu ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang disebut hari Tuhan. Yang disebut hari kesusahan besar. Dan di situ kita akan hadapkan kondisi tubuh kita. Persoalan makan, persoalan ini, persoalan itu semua. Sementara kita tidak lagi memungkinkan untuk bersosialisasi seperti sekarang ini. Kita tidak bisa berdoa sama-sama loh Pak Bu. Hanya mengadakan virtual begini aja. Dan beberapa para pengamat spiritual, kami hamba-hamba Tuhan, mempunyai sebuah prediksi kalau ini sampai 1 tahun begini terus dan Alkitab katakan terjadi pemurtatan besar-besaran, memang itu akan terjadi. Belum bicara soal yang lain dulu. Kita bicara tentang pergumulan kehidupan kita aja kita. Karena kita tidak mendapatkan sebuah pencerahan yang memang secara live terlatih. Hari-hari ini ada yang tengah malam telepon saya dan kadang-kadang ada yang video call pada saya, mereka nangis teriak-teriak. Ada begitu banyak persoalan. Karena mereka tidak pernah dilatih bagaimana punya hubungan pribadi saat waktu kesendirian. Karena selama ini seringkali kita cuma hanya istilah saya cek-cek manis loh. Artinya udah biasa dinabobok, diberikan AC yang dingin semua. Tinggal dengarkan kasih musik yang bagus. Seakan-akan Tuhannya itu datangnya pakai jas lengkap. Cukup itu tok aja. Nah persoalan seperti itu. Maka Alkitab katakan kalau yang namanya ibadah bukan sekedar harus dilatih. Maka perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah apa? Hakim yang jahat saja bisa luluh hatinya karena ada ketekunan. Nah di ayat 8-nya sebenarnya kata kuncinya. Saya tadi langsung ambil ujung dan ujungnya aja. Ayat 8 berkata begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini perumpamannya. Ada orang yang memang si hakim itu sudah tidak mau untuk membebaskan dia. Tidak mau membela dia. Tapi karena dia dengan tidak jemu-jemunya. Artinya dengan rutin dia membangun. Itu menjadi karakter. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu namanya apa? Budaya. Ya kan? Ya kalau budaya itu ya karakter. Kita makan itu jadi budaya. Kalau sesuatu yang dilakukan itu terus-menerus. Yang jelek kalau dilakukan terus-menerus itu jadi karakter juga.
Tetapi kalau doanya menjadi rutin terus-menerus, walaupun tidak dikasih terus-menerus, itu menjadi karakter yang bagus. Kata Tuhan, itu pun dibenarkannya. Kenapa? Karena dikatakan ya bahwa mereka, ya ayat 8-nya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Dia katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, nah di sini dikatakan, tadi di kalimat pertama, sekarang lompat ke kalimat yang kedua, akan tetapi jika anak manusia, tadi perumpamaan, tapi ini bicara tentang sungguhan loh ya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apa yang Tuhan syaratkan kedatangan dia? Boleh gak punya harta? Is okay, gak ada persoalan. Boleh gak punya gereja besar? Is okay. Boleh gak punya kemampuan ini dan itu, tidak ada persoalan. Tidak diharamkan, itu semua oke. Tapi kalau gak ada imannya, dan itu jalan Pak Bu. Perumpamaan ini bisa menjadikan sebuah nasihat dan buat kita untuk mengambil keputusan. Nah, saya coba mengkonstruksikan yang dimaksudkan bila sistem roh, jiwa, dan tubuh apa itu. Ada satu tokoh di Alkitab saya, karena ini sifatnya singkat waktunya, saya berikan aja beberapa gambarannya supaya kita bisa nangkap. Pak Bu, hati-hati perhatikan apa saya bicara, supaya saya bisa menyampaikan pikiran Tuhan buat Bapak Ibu. Bukan sebuah tafsiran, tapi ini sebuah realita yang terjadi di Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Saya memang hari-hari ini lebih suka namanya eksegesis, itu adalah induktif, dari Alkitab kembali pada Alkitab. Karena Tuhan pernah negur saya, jangan terlalu banyak bicara yang di luar, sifatnya deduktif. Artinya orang akan dibawa kebingungan, akhirnya jadi bingung sendiri. Lebih baik hanya baca Alkitab saja. Kalau boleh tiap hari baca Alkitab, doa, Tuhan pasti akan cerahkan. Oke, saya baca ayat yang dikatakan dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Pak Bu, mari perhatikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dan karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan apa yang terjadi Pak Bu? Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau kita telusuri, siapa Daniel? Daniel itu adalah orang Ibrani, orang Israel. Orang dalam pembuangan, pada saat itu raja membutuhkan orang yang luar biasa untuk memimpin kerajaannya juga. Bahkan Alkitab katakan dia adalah apa? Sebagai pejabat. Bahkan dia mempunyai nilai di atas pejabat-pejabat yang lain. Apa yang luar biasa di situ? Dia punya roh yang luar biasa. Pak Bu, kalau kita kembali kepada struktur kebenaran, kalau orang memiliki roh yang luar biasa, pasti jiwanya juga luar biasa. Enggak mungkin ada seseorang punya roh yang luar biasa, tidak mempunyai jiwa yang luar biasa. Sebab karena jiwa itu berhubungan dengan kebenaran, roh berhubungan dengan roh. Nah, roh yang luar biasa itu karena dia mempunyai sebuah komunitas, sebuah relationship. Kalau bahasa Alkitab dikatakan yada, ada persekutuan istimewa, ada keintiman di dalamnya, itu roh. Nah, bagaimana mungkin kalau jiwanya tidak dibukakan kebenarannya? Nah, saya mempunyai pemahaman, bukan terminologi yang saya bangun, tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan yang sangat logika. Dan saya pertanggungjawabkan ada konsekuensi logisnya pada siapapun. Bahwa dia punya jiwa yang luar biasa. Nah, orang kalau udah punya roh yang luar biasa, punya jiwa yang luar biasa, kira-kira bagaimana dengan tubuh? Jadi begini, kalau Anda mengerti tentang psikologi ya. Nah, ini bicara tentang psikologi. Apa yang engkau pikirkan, sehingga itu akan mempengaruhi perasaan kamu. Jelas. Coba kamu pikirkan ada setan. Pasti perasaan kamu, asal setan dekat, tubuh kita gimana? Reaksinya pasti takut. Saya kadang-kadang suka nguji begini. Di dalam kegelapan heran kita lebih peka dengan setan. Suka tidak suka kalau kesendirian. Nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya suka begitu malahan. Padahal saya udah pendeta. Kadang-kadang di ruang-ruang tertentu kesendirian, perasaan itu ada sesuatu yang aneh.
Saya harus coba-coba mengkondisikan supaya saya percaya bahwa saya anak Tuhan sehingga tidak ada rasa takut. Nah ini kadang-kadang kalau kita kurang latih kita akan ketakutan dalam hal apa? Karena kita punya memori tubuh yang dikatakan maximum memory atau disebut insting kita lebih kuat dengan atmosfer di sekitar kita yang sudah distigma atau sudah didoktrinkan nenek moyang kita. Tiap kali kita ditakut-takutin kalau gelap itu ada setan dan setan, kalau udah malam setan. Jadi kita tidak pernah yang didoktrin ke Tuhan hanya di gereja. Itu pun kalau kita ingat. Maka lama-lama kita lebih banyak kehantuan daripada ketuhanan. Suka tidak suka. Ya suka tidak suka itu yang benar kita alami. Maka di sini saya memberikan sebuah gambaran tentang siapa itu Daniel. Daniel dia adalah memiliki ya menurut Alkitab bahwa Daniel ternyata memiliki roh, jiwa dan tubuh yang luar biasa. Dan raja mengangkat dia sebagai pejabat. Nah Pak Bu, raja mengerti. Kalau kita mengembalikan kisah ini, Tuhan juga memerlukan orang seperti itu merepresentasikan Tuhan di kehidupan ini. Mengatur dunia ini. Membangun kehidupan ini. Supaya ada manifestasi keilahian Allah melalui orang-orang yang mengaku Kristen. Siapa? Ya Bapak, Ibu dan saya lah orangnya ya. Di mana letaknya dia mempunyai roh yang luar biasa, roh jiwa Tuhan yang luar biasa, ada 3 bagian yang disebut belief system. Pikiran. Pikiran siapa? Pikiran Daniel. Kenapa saya katakan pikirannya luar biasa? Kalau Anda membaca Alkitab, pikiran luar biasa. Dia sudah mempunyai sebuah mindset. Pikiran adalah pintu ya, katakan pikiran adalah pintu percaya atau pintu iman. Pikiran adalah pintu percaya. Kamu tidak akan mungkin bisa percaya kalau pikiran ini tidak bisa memberikan pengertian kepada kita. Pagi tadi kita sudah belajar apa itu percaya. 2 hal yang melekat. Pertama apa? Mengenal. Yang kedua apa? Menerima. Kata percaya itu mengenal dulu baru menerima. Nah, itu di pikiran kita. Mengenal itu pikiran kita. Karena di dalam pikiran kita ada 2 bagian. Pikiran kiri dan kanan. Yang satu itu adalah menganalisa. Yang satu mempertimbangkannya. Oke atau enggak? Kalau enggak oke langsung reject itu. Keluar. Kalau oke baru masuk ke dalam apa? Belief system yang kedua. Yaitu perasaan. Nah itu yang dialami oleh Daniel. Karena Daniel itu pikirannya selalu kemana? Alkitab katakan setiap hari 3 kali dia terarah ke Yerusalem. Pikirannya sudah terbuka kepada kebenaran. Kalau kita membaca bukunya Tao, ya itu namanya si Lao Tse itu mengajarkannya bahwa kita harus selalu kitao, ya arahkanlah hati pikiranmu kepada Sangti Tian Kung dia bilang. Artinya ini harus arahkan ke dia. Maksudnya apa? Maksudnya setiap manusia yang hidup di bumi ini mau hidup bisa bermasyarakat, bisa mewarnai ya, mewarnai ya bumi ini dengan pikiran Tian ini harus terarah kepada dia. Loh, Lao Tse aja bisa ngomong begitu. Alkitab saya mengatakan seperti itu. Jadi saya pinjam bahasa dia tidak salah. Walaupun dulu saya pernah belajar. Tetapi itu sesuatu yang halal. Artinya kalau kita mau seperti mengatasi langit, mengatasi bumi ini. Mengatasi kehidupan ini. Supaya bisa jadi berkat. Mari dimulai dengan pikiran kita terarah kepada dia. Itulah sebabnya saya menggunakan istilah. Pikiran adalah pintu percaya. Pikiran pintu percaya. Kau pikirkan apa itu yang kau percaya. Engkau pikirkan bangkrut ya pasti bangkrut. Engkau pikiran sukses pasti sukses. Mulai dari pikiran dulu. Dan yang kedua, apa yang terjadi? Perasaan. Ketika engkau pikiran maka itu ada pintu percaya. Perasaan adalah pintu. Di situ apa? Perasaan merupakan daya tarik. Perasaan itu daya tarik. Daya tarik apa? Daya tarik energi. Nah di sini saya menggunakan waktu Daniel dia tenggelam dalam ritual doa. 3 kali sehari bukan karena ada masalah.
Walaupun dalam cerita itu dia dihadapkan sebuah persoalan. Tapi Alkitab kan seperti biasanya. Kata biasa itu berarti ritualnya memang sudah terbangun. Perasaannya sudah peka sekali. Begitu saatnya dia langsung, oh ya Tuhan. Dia gak usah orang ngajar lagi. Gak usah worship bilang, mari kita angkat tangan. Mari kita naikkan pujian. Lalu musik turunkan sedikit beatnya. Turunkan frekuensinya. Mulai worship leader gemetar lidahnya. Kita semua gemetar tangan kita. Itu bukannya doa Pak Bu. Itu terhipnotis namanya. Ya secara psikologi. Di mana-mana kita diajar seperti itu. Hanya kita tidak memproduksi sebuah generasi yang benar-benar mengalami karakter Kristus. Hanya satu generasi yang punya agama disebut agama spiritualisme. Oke, saya nggak mau masuk dalam-dalam lagi. Nah itu yang dikatakan perasaan. Perasaan ini menentukan di mana spiritual kamu. Perasaan ini adalah merupakan lanjutan. Kata belief system berarti ada rangkaiannya. Maka ini akan menerima apa yang kau pikirkan, apa yang kau percaya. Kalau kamu percaya tentang Yesus, sebagaimana Daniel percaya tentang Allah Yahweh bisa menolong dia. Pada saat waktu dia berdoa, dia tenggelam dalam ritual bersama dengan Yahweh. Walaupun di luar sana akan terjadi kerusuhan. Walaupun di luar sana akan terjadi pembakaran. Toh temannya itu sudah dibakar, tetap saja tidak terbakar. Sebentar dia akan dicampakkan ke gua singa, tetap saja dia tidak akan dimakan singa. Karena dia di dalam tenggelam dalam ritual hadirat Allah. Itu perasaan Pak Bu. Secara psikologi dikatakan apa? Sugesti. Wah itu sesat Pak. Pendeta ngajarkan orang bersugesti. Kan itu orangnya hipnotis. Pak Bu, Alkitab bilang perasaan kok. Hendaklah engkau miliki pikiran perasaan Kristus. Itulah karakternya Tuhan. Yang diberikan waktu di Taman Eden itu. Itu yang didapatkan oleh Daniel. Maka Daniel itu di atas rata-rata dari para pejabat kerajaan. Karena punya karakter Kristus. Walaupun pada saat itu Kristus belum ada. Tapi karakter Kristus itu ada sebelum dunia ini ada. Maka waktu dia berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kaget semuanya, padahal umur kamu berapa? Dia bilang, bukan soal dagingnya, tapi soal pikiran Bapak di sorga itu. Nyanyian Andi tadi itu bagus sekali. Yang ketiga dia katakan apa? Saya menggunakan kata kehendak itu adalah perilaku. Perilakunya apa? Perilakunya itu adalah orang yang rendah hati, orang yang melakukan apa saja bagaimanapun diperintah, enggak pernah neko-neko, enggak pernah berbantah-bantah. Apa saja disuruh dia ikuti, bahkan sampai saja dia bersalahkan masuk ke gua singa. Tahu percislah daging, tahu percislah manusiawi. Kalau masuk keluar tinggal nama, tapi dia enggak mau tahu kok. Karena dia tidak hidup di dalam kedagingan. Karena daging sudah terlatih gak pernah merasa berat di dalam hidupnya. Dia jalankan saja. Maka apa yang terjadi Pak Bu? Waktu dia campakkan ke gua singa, singa tidak ngapa-ngapain. Karena dagingnya sudah terlatih. Contoh ya, kalau kita sudah terlatih bangkit berdiri angkat tangan. Gak usah disuruh. Otomatis kita bisa bangkit. Disuruh kita sujud. Gak usah disuruh kita sujud, ikuti batin kita. Tapi kalau kita tidak latih itu, mari bangkit berdiri, mari duduk. Itu apa itu WL itu? Mau ibadah atau mau suruh saya jogging atau olahraga? Nah itulah karakter kita. Kadang-kadang kita tidak bisa berkaca. Kalau disuruh parkir, Pak Bu, parkirnya agak salah, pindah sedikit langsung. Gua gak mau kesini tahu gak? Aduh, saya gak nyindir tapi kasih tahu saja. Siapa tahu di antara kita ada yang seperti itu. Nah, terakhir. Karena waktu ya selalu kita bilang. Terakhir lah langsung nih berarti Babe mau closing. Closingnya 3 ayat. 2 aja lah. Di dalam Roma pasal 7 ayat 22 berkata seperti ini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Bagus.
Ini yang Tuhan kasih tahu sama saya. Jemaat Sam 21 semuanya cinta akan Tuhan. Tetapi ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan berbuat akan apa? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Maka kalau kita baca ayat sebelumnya, sebenarnya aku pengen aja buat sesuatu untuk Tuhan. Tapi pada saat sampai pada waktunya, kok enggak bisa? Karena nggak terlatih. Ya kan? Persembahan nanti nih. Ya, mungkin pagi tadi sudah berdoa, Tuhan saya mau kasih persembahan. Sampai pada saat Pak Penatua sudah doa, minggu depan aja deh. Karena nggak terlatih. Ini bicara yang kita mesti latih yang agak susah-susah dulu. Nah, itulah sebabnya kita mesti latih tubuh kita. Nah, hari-hari ini kita mau latih apa? Oke, kita nggak usah bicara terlalu spiritual lah. Kita bicara hal-hal yang sosial aja lah. Alkitab mengatakan apa yang pemerintah perintahkan buat kita, ikuti aja. Kita tahu bahwa hari-hari ini Kalbar sedang ada peningkatan katanya. Karena ada peningkatan, jam malam juga ditingkatkan. Himbauan terus diberikan, mari kemana-mana ayo jaga jarak. Kalau bisa jangan terlalu banyak keluar. Kalau di beberapa tempat itu sudah PSBB, mereka sudah diperketat. Toko yang tidak ada hubungan dengan keseharian tidak boleh buka. Ada yang ngotot buka, langsung disegel. Nah kan malu-maluin, apalagi kalau namanya Matius, Petrus gitu loh ya. Alasannya cuma kenapa? Nggak ada pendapatan kalau tutup. Toh pemerintah sudah buat seperti itu. Apa tidak kita tahan diri? Kalau memang kita ada masalah di dalam hal soal ekonomi, mari kita join di Cafe Morning, kita belajar di situ. Masuk juga tidak mau, disuruh juga tidak mau, sibuknya lebih luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Susahnya jadi luar biasa. Kalau udah susah siapa lagi yang dicari? Pasti pendeta disuruh doakan. Saya berapa kali ngomong sama Nyak, kalau orang minta doa suruh masuk aja ke Cafe Morning. Di situ saya pasti doakan. Ini tengah-tengah malam langsung telepon. Inilah. Lah kita itu cuma maunya gampangan aja. Enggak bisa. Hari ini kita mesti latih diri kita. Disiplin. Yang kata disiplin itu adalah orang Kristen. Apa arti kata Kristen? Kata Kristen itu murid. Kristen itu cuma hanya panggilan waktu di Antioquia. Pada dasar itu murid. Apa itu arti kata murid? Kata murid itu adalah disciple. Bilang disciple. Disciple itu arti dari kata disiplin. Dilatih, dimuridkan. Memang awalnya susah, tapi lama-lamanya sukses. Itulah murid. Beda Pak, Bu. Kita ini murid atau agamawi. Cuman maunya gampang-gampang. Siapa yang bikin kita gampang? Ya para pendeta lagi. Ya seperti kami-kami ini. Biasanya kita ingin lakukan sesuatu yang benar, tapi pada akhirnya tak sampai. Kenapa? Tangan tak sampai. Karena dagingnya belum dilatih. Oke, mulai hari ini kita mulai latih roh kita, jiwa kita. Roh itu tenggelam di dalam hadirat Allah. Tapi mulai dari pikiran dulu. Apa itu pikiran? Pikiran ada pintu percaya. Apa itu percaya? Mengenal dan menerima. Kita mulai rasakan. Yang kita kenal adalah Yahweh, Allah Bapa. Yesus Kristus adalah roh. Kita percaya. Kita rasakan. Sampai terkondisilah hati kita. Ada rasa getaran di hati kita. Coba kalau menyembah Tuhan dengan cara begitu beda sekali. Mulailah kita ngikuti perasaan kita. Kita latih dulu kita menyembah. Saya kadang-kadang melihat hal-hal seperti itu saya ngalami. Kalau kita menyembah kita bisa merasakan bagaimana kita nikmati hadirat Tuhan. Ya, beberapa hari ini Tuhan bawa saya melihat berbagai situasi yang terjadi. Saya memang tidak mau nakut-nakuti, udah bukan lagi waktunya, tetapi saya akan terus membuat kita supaya lebih sadar diri harus persiapkan apa. Maka saya kadang-kadang memang tidak punya waktu yang terlalu panjang, tapi saya mau mencurahkan isi hati Tuhan di dalam setiap kesempatan untuk kalau saya diberikan waktu berbicara, saya akan sampaikan apa sih yang Tuhan mau buat kita. Tidak ada kata lain, Tuhan mau buat kita
kuat menghadapi situasi ini. Tadi sore saya sempat lihat di televisi dan semua para ahli, para tenaga medis berpendapat bahwa yang namanya untuk mencegah COVID-19 ini tidak ada cara lain mulai dari masing-masing diri sendiri. Pemerintah cuma hanya memberikan arahan. Kita jangan lagi berpikir kapan obat itu keluar. Secara teknik saja sampai itu obat ditemukan minimal 12 bulan. Itu baru namanya pengujian. Belum lagi proses registrasinya ya. Untuk namanya legalitasnya. Legalitas itu harus sampai diakui internasional minimal 2 tahun. Kalau bisa sampai tahun 2021 saja udah bagus banget. Kalau saja sampai segitu Pak Bu apa jadinya? Baru 2 bulan aja kita sudah apa? Nah Anda yang ngomong puasi katanya. Ya kan? Ayo Pak Bu kita gak usah urusin. Tidak usah lagi kita urusi soal namanya apa yang sedang terjadi. Pemerintah kita sudah lakukan yang luar biasa. Tapi hari ini kita mulai dari diri kita sendiri. Biasakan diri, jaga kesehatan. Olahraga yang cukup, makan yang sehat, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya, jangan terlalu banyak kuyuran lagi. Jangan punya prinsip ini udah stres di rumah. Saya mau jalan-jalan saja. Hati-hati ya. Ada begitu banyak berita. Jangan katakan itu hoax. Tetapi memang kadang-kadang hoax itu juga bisa benar. Karena memang itu kebenaran yang tidak dipublikasi saja saya katakan. Jadi ayo saya nasihatkan pada kita. Kita mulai latih hal-hal yang kecil dulu. Yang kedua mulai kita aktifkan. Daripada kita keluyuran, kita mulai tanam-tanam di rumah kita. Pekarangan kita buat jadi taman. Bisa ada apotek, bisa ada pasar. Bisa saja kita olah. Dan ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa bicara secara umum. Nanti akan saya buatlah pertemuan dalam bentuk face to face melalui Zoom. Ada pengajaran-pengajaran yang Tuhan bukakan beberapa hari ini buat saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Mengenal soal ekonomi. Tetapi hari ini kita bicara jagalah diri. Bangun belief system itu. Apa arti kata belief system? Bangunlah pikirannya dengan yang benar. Aktif baca kitab. Bukan saat waktu kita hanya perlu saja cari. Mau khotbah baru cari ayat. Ini kebiasaan buruk para hamba Tuhan. Ya. Kemudian apa? Tenggelam dalam doa ya. Orang Tionghoa bilang kitau, artinya selalu cari Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Ayo perilakunya lakukan yang benar. Ibadah yang sudah kita komitmen, kita bangun sama-sama, aktifkan jamnya. Beri contoh buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Saya kira kita mau pakai apa lagi? Hanya pakai contoh. Anak-anak kita bisa turuti. Dia melihat kebiasaan kita. Kalau kita sendiri cuek, ya acuh tak acuh, toh mereka akan tiru juga. Saya kira yang saya sampaikan seperti itu Pak Bu. Nah lagu ini kita nyanyikan ulang. Saya akan berdoa buat kita sekalian. Baik Pak Bu, dengan waktu yang ada ini ya. Kita akan tetap masuk dan tetap kita akan katakan Tuhan itu yang baik. Bukan saat waktu saya perlu saya datang. Tetapi saya akan selalu datang kepada Tuhan karena memang itu kebenaran. Waktu ku rindu padamu, selalu ada waktu kau untukku, Bapa, Bapa. Oh Bapa, ku tak mau datang padamu
segenap hatiku. Bapa, Kaulah sumber hidupku. Bapa, sayang aku padamu. Bapa, rindu aku padamu. Seumur hidupku, segenap hatiku. Bapa, Kaulah sumber hidupku. Waktukulah waktumu. Kau tahu yang terbaik untukku. Nafaskulah nafasmu. Bapa, mulialah nama. Waktukulah waktumu. Waktukulah waktumu. Kau tahu yang terbaik untukku. Nafaskulah nafasmu. Bapa, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Sayang aku padamu. Merindukan kami. Bapa, rindu aku padamu. Seumur hidupku, segenap hatiku. Bapa, Kaulah sumber hidupku. Bapa, sayang aku padamu. Bapa, rindu aku padamu. Seumur hidupku, segenap hatiku. Bapa, Kaulah sumber hidupku. Tenangkan jiwa, taruhkan di hati kita akan Bapa. Mulai arahkan pikiranmu kepada Kristus Tuhan. Katakan kepada Bapa, Bapa, ampuni kesalahan kami selama ini. Apapun yang engkau temukan dalam dirimu yang tidak benar, tidak sesuai Alkitab, katakan kepada Bapa, ampuni saya. Ampuni saya. Mulai kau rasakan di hatimu bagaimana kasih Bapa itu mulai mengalir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel, pikirannya terarah kepada kebenaran Yahweh. Hatinya tenggelam dalam ritual doa. Sehingga tubuhnya terbangun, secara memori system terbangun dengan kondisi ilahi. Saat waktu dia disuruh masuk ke ruangan gua singa, ia gak ada keberatan masuk. Kenapa? Karena memang tubuhnya, perilakunya sudah terlatih dengan begitu lembut sekali. Waktu dia masuk, bagaikan seorang raja masuk ke dalam ruang singa. Singa-singa itu sambut sang raja. Tidak sekali-kali dia dapat menyentuhnya. Itu pun dikatakan oleh Kristus Tuhan kita. Barang siapa yang percaya kepadaku, dan tanda-tanda ini akan menyertainya. Dia akan mengusir setan di dalam namaku. Sekalipun dia dihadapkan minum racun maut, dan racun itu tidak akan menguasainya. Itulah dikatakan bahwa roh jiwa tubuh sudah terlatih. Ia tidak menjadi orang yang ego dan sombong. Ketika ia dihadapkan rame, dia menunjukkan kebolehannya sebagai seorang yang spiritisme.
seakan-akan dialah itu duta sorga yang tidak ada duanya. Dan orang seperti itu cenderung dia hanya menggunakan kasih karunia, padahal dia sendiri tidak di dalam kasih karunia. Di saat menghadapi kondisi seperti kekinian, maka kehilangan arah di dalam hidupnya. Pak, Bu, kekristenan bukan bicara keagamaan. Kekristenan bicara tentang belief sistemnya sudah terbangun. Karakter Kristus sudah ada di dalam diri kita. Sehingga itulah Allah memerintah. Itulah kerajaan Allah. Maka kita tinggal di dunia, tapi pembelaan sorga ada pada kita. Hidup kita dicukupkan di dalam segala keadaan. Kita mempunyai hati yang mengampuni. Kita dibebaskan dari pencobaan. Bahkan diluputkan dari setiap serangan si jahat. Dengan konspirasi virus pun apapun, dia tidak akan bisa menyentuh. Jangankan dia menyentuh, dia kepikir pun sudah hancur duluan. Kemiskinan, kebodohan, kemalasan, semua tidak dapat menguasai orang yang telah diperbaharui. Malam ini Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada. Mari Pak Bu, ketika engkau punya pergumulan, taruh tanganmu di dada, arahkan tanganmu ke monitor. Bilang sama Tuhan, aku tak berdaya, aku tidak tahu buat apa-apa. Hanya Engkaulah penolongku, Engkaulah Tuhanku. Engkau yang sanggup mencerahkan hatiku supaya aku cerdas di dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang aku ambil, Tuhan turut bekerja sehingga mendatangkan kebaikan. Segala persoalan yang sedang kuhadapi, biarlah aku hadapi bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap tangan yang terangkat. Setiap mereka yang sedang bergumul ya Bapa. Kami sadar Tuhan, kekinian ada begitu banyak persoalan. Silih berganti, bahkan bagaikan nomor ngantri. Tuhan, kami sadar itu memang ada. Tapi kami tahu ada janji Tuhan. Sebagaimana anak yang terhilang, kami tidak mau menangisi persoalan. Kami hanya mau dalam pelukan Bapa. Mari jemaat Tuhan, rasakan pelukan Bapa di dalam kehidupanmu. Tuhan yang kau sembah bukanlah Tuhan dusta, tapi Tuhan kebenaran. Sekalipun mungkin sudah tercemar oleh berbagai statement dari para hamba Tuhan sehingga engkau mulai agak ragu terhadap kekristenan. Tapi biarlah itu semua terjadi. Kristus tetaplah Kristus. Dia yang berjanji dia akan menggenapi. Hari ini semua bangun keimanan kepada dia. Buat perjanjian kepada dia. Terimalah berkat ilahi dari sorga. Engkau yang sakit, kesembuhan terjadi. Engkau yang sedih, penghiburan terjadi. Engkau yang bermasalah, maka ada kejawabannya. Buat Bapak Ibu, hari ini ada kemenangan di dalam Kristus. Buat Anda yang percaya kasih Kristus ada dalam hatimu, mari kedua belah tangan terarah, kita sejenak memberkati bangsa kita. Bawa bangsa kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Cara khusus kami bawa Presiden Jokowi dan istri, anak-anak, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, istri dan anak-anaknya. Kepada Tuhan kami mohonkan perlindungan. Berikan kesehatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Ada hal-hal yang baru Tuhan taruhkan. Ada pencerahan dan keputusannya semua membawa bangsa ini lebih memuliakan nama Tuhan. Para menteri yang bekerja sama, berkati mereka, lindungi mereka. Biarlah mereka bisa bekerja sama. Para pejabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, Kehakiman. Bapa, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Sehingga setiap komponen bangsa ini tunduk kepada kasih Kristus, kebenaran ilahi. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, sampai pada unit yang terendah,
RW, RT. Bapa, kami mintakan berkat-Mu atas mereka. Mereka akan bahu-membahu bersatu di dalam memanage bangsa dan daerah ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih juga kami berdoa buat para tenaga medis yang saat ini sedang menghadapi kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Ada begitu banyak orang yang terpapar virus COVID-19. Bahkan mereka yang sudah terkapar, bahkan mereka diisolasi dan dikarantina. Tuhan, Engkau memelihara para tenaga medis. Berikan penghiburan, kuatkan mereka. Tentulah yang terpapar sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedih dan menghadapi kondisi ini ada penghiburan. Khususnya kami berdoa buat mereka yang terpapar ya Tuhan. Ada kuasa kesembuhan. Para tenaga medis, para tenaga ahli yang sedang menyelidiki. Biarlah ada munculnya nilai-nilai ilahi dari mereka yang apa yang Tuhan kehendaki biarlah terjadi buat bangsa ini. Kami serahkan kepada Tuhan semuanya ini ya Bapa. Kami mau berkati jemaat yang Tuhan percaya untuk kami gembalakan. Jemaat Psalm 21 dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan serta di dalamnya. Akhirnya Pak Bu, jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah melalui virtual ini akan kita closing. Ketika Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, biarlah apa yang Bapak Ibu buat Tuhan mengembalikannya. Dan kita akan tutup dalam doa. Diberkatilah jemaat yang dikasih Tuhan, ketika engkau taat dan setia, Tuhan lebih setia. Ketaatan dan kesetiaan merupakan sarana penyatuan ilahi kepada kehidupan kita. Terimalah berkat Bapa Sorgawi di dalam kasih Kristus, persekutuan Roh Kudus membawa Bapa sekalian di dalam segala keadaan. Persembahanmu diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin.